Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Istamiru dirasatana fi hadha as-sabah min kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah. Summa ba'da dhalik naqra'u surat at-Takwir insyaallah. Lakin an nabda di kitab Minhaj al-Firqah an-Najiyah. Kita awali dulu pembahasan kita dengan kitab Minhaj al-Firqah an-Najiyah. Kita telah sampai kepada makna Iyyaka na'budu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sampai poin keberapa, Umahan? Yang ketujuh. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla ayakhluqal khalqa, inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Rawahul Bukhari. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu telah menuliskan sebuah kitab, sebuah ketetapan sebelum Ia menciptakan makhluk yang ada. Dalam ketetapan itu bertuliskan, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Saya ulangi, Allah telah menuliskan sebuah ketetapan sebelum Ia menciptakan makhluk. Sungguh rahmatku mendahului murkaku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Dan kalimat itu tertulis di sisi Allah Ta'ala, berada di atas arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kullu syai'in bimiqdar. Segala sesuatu telah berada pada ketetapan takdirnya Allah. Tidak ada manusia yang bisa keluar dari takdirnya Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan satu sebab. La yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, sesuatu perkara menjadi sebabnya, kecuali apa? Doa. Qala ulama'una fa idza da'a rajulun an amrin. Kalau seseorang berdoa kepada Allah tentang sebuah perkara, summa yustajabu bidu'ai fahuwa maktubun indahu fawqa arsy. Kemudian doanya itu dikabulkan oleh Allah. Sungguh doa yang dikabulkan Allah itu juga bagian dari ketetapan takdir Allah, yang Allah itu berada di atas arsy. Faham, Umahan? Jadi semua yang ada pada makhluk sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ahlus Sunnah meyakini beriman kepada takdir bukan artinya melepaskan usaha. Bahkan Allah memerintahkan kita beramal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh. Berarti amal soleh adalah usaha. Nah,
Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang, yaitu rahmah. Allah punya sifat rahmah. Dan Allah juga punya sifat ghadab. Apa ghadab, Ibu? Marah. Hanya dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati, atau ketetapan Allah itu berbunyi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Jika seorang hamba sebesar apapun dosa yang dimilikinya, lalu ia mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, niscaya dia akan mendapatinya selama nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama seorang hamba itu nyawanya belum sampai di kerongkongan, belum sakarat. Karena taubat diterima termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah ini perbuatan dosa besar. Karena Allah mengatakan wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Di hadis yang lainnya, di ayat yang lainnya Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki rahmat yang mengampuni segala macam dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hai orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Di ayat yang lainnya, qul ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah hai Muhammad, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan dia berputus asa dari rahmatnya Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni segala macam jenis dosa. Berarti taubat termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh manusia berputus asa darinya. Nah, karena rahmat Allah mendahului murkanya. Kemudian faedah yang ketiga, menetapkan sifat Allah mesti sesuai dengan lafaz nas yang menyebutkannya. Jadi di antara akidah Ahlussunnah itu, Ibnu sekalian, kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana ayat dan hadis menyebutkan. Tidak ditambah, tidak dikurang. Kalau hadis menyebutkan bahwa Allah punya sifat rahmat, kita katakan ya Allah punya sifat rahmat. Allah punya sifat ghadab, marah, ya kita katakan Allah punya sifat marah. Faedah yang berikutnya, maktubun indahu fauqal arsy. Kalimat itu tertulis di sisi Allah Ta'ala. Ini membuktikan tidak ada yang bisa mengetahui takdir kecuali Allah itu sendiri. Jika ada manusia mengatakan kamu akan mati besok begini dan begitu, maka dia telah berdusta. Karena kunci yang gaib hanya dimiliki oleh la ya'lamu mafatih al-ghaib fis samawati wal ardi illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui kunci-kunci kegaiban di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ditanya, "Loh, bagaimana dengan nabi?" Yang dia mengatakan akan terjadi begini, akan terjadi begitu, maka Allah telah mengatakan tentang nabinya, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ketika disebutkan fauqal arsy, berada di atas arsy, ini faedah yang terakhir, Ar-Rahman, zat yang Maha Rahman,
Dawi rahmatil wasiyah, pemilik rahmat yang luas itu yang mengatakan inna rahmati sabaqat ghadbi, rahmatku mendahului kemurkaanku, dia berada di atas arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ittifaq. Man khalafahu faqad ibtada'a waddal. Orang yang menyelisih ini maka dia telah berbuat bid'ah dan dia sesat. Jadi barang siapa mengatakan Allah di mana-mana, sesat. Barang siapa punya keyakinan Allah di dalam hati, maka keyakinan ini keyakinan bid'ah. Seperti keyakinannya orang-orang Haluli atau Hululi. Orang Hululi itu memiliki keyakinan Allah ada di mana-mana, ada di dalam jasad seekor burung, ada pada jasad pohon, ada dalam jasad para binatang. Maka ada iblis sekalian di antara orang-orang yang sesat, yakni yang dikenal dengan apa namanya? Sufi, golongan Sufiyun. Orang-orang Sufi punya keyakinan yang nyeleneh. Saya contohkan di antara ucapan orang-orang Sufi. Dulu ada orang Sufi yang bernama Abu Hamzah. Namanya Muhammad ibnu Ibrahim al-Baghdadi as-Sufi. Abu Hamzah. Takallama Abu Hamzah fi jami Tarsus. Suatu hari Abu Hamzah ini dia berbicara di Masjid Jami Tarsus. Faqataluhu, orang-orang yang ada di Masjid Jami itu memukuli Abu Hamzah, dipukuli orang ini. Fa baina huwa dzata yaumin yatakallam. Ini sebabnya tatkala itu lelaki ini berbicara di masjid, idsaha ghurabun ala sadkhil jami. Tatkala ada ghurab, burung gagak berkicau atau bersuara. Burung gagak itu berkicau atau bersuara ya Bu ya? Kalau burung-burung kecil kan berkicau ya, kalau burung gagak yes, pokoknya begitulah ya. Dia mengeluarkan suara di atas apa namanya? Plafonnya Masjid Jami Tarsus. Fa za'aqa Abu Hamzah. Abu Hamzah pun kemudian pingsan. Lalu kemudian mendengar suara itu dia bangkit, lalu mengucapkan labbaik, labbaik, aku aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Burungnya berbunyi kuak begitu, dia jawab labbaik. Burungnya berbunyi lagi kuak, dia jawab labbaik. Kenapa demikian? Sampai akhirnya orang-orang dari Masjid Tarsus itu menyebut ini orang zindik, hululi zindik. Sudah punya akidah hulul, zindik dia ini. Nah, kenapa begitu ibu sekalian? Karena kata para ulama, wa balagani anna jama'atun minal khululiyin za'amu anna al-haqqa azza wa jalla astafa ajsaman halla fiha bi ma'ani rububiyyah. Orang-orang sufi itu telah sampai kepada kami, kata Imam Asy-Syiraj, sekelompok hululi itu punya keyakinan Allah azza wa jalla, zat yang maha benar lagi maha perkasa lagi maha mulia ini, ia memilih beberapa jasad makhluk di muka bumi, lalu dia menyatu dengan jasad-jasad itu. Makanya kalau ada burung berkicau atau burung bersuara, menurut dia itu Allah lagi bicara, maka dipanggil labbaik, labbaik, saya sambut panggilanmu. Itu kalau burung Bu. Gimana kalau seekor kalbun? Tahu kalbun Bu? Anjing. Anjing itu kan menyalak, menggonggong. Jadi mereka pun tuh kalau dengar ada anjing menggonggong, dia jawab labbaik, labbaik. Dan itu keyakinan mereka. Ada babi melenguh atau apa ya? Melenguh atau mengorok? Nah, jangan mengorok lah. Kalau mengorok kan manusia juga mengorok ya Bu ya. Ya begitulah, babi itu melenguh, mereka juga jawab labbaik, labbaik. Itu rusaknya orang sufi. Karena pemikiran mereka dan hati mereka disusupi oleh apa? Syaitan, dijerat oleh iblis. Dia menganggap Allah ada di mana-mana. Ini hati-hati Bu. Keyakinan Allah di mana-mana itu adalah ajaran apa? Sufi. Ajaran yang dhalun mudil, ajaran bid'ah, mukhdas. Fahimtunna? Baik. Yang kedelapan,
Atau ibu-ibu ada yang belajar sufi? Kalau ibu belajar sufi harus tobat, tinggalkan. Karena ajaran sufi itu sesat, sangat sesat. Ajaran sufi itu punya ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Mereka mengajarkan manusia punya tingkatan-tingkatan, tetapi tidak berdasarkan syariat. Cara membedakan tingkatannya pakai warna baju. Ya, kalau sudah mulai naik tingkat, pertama warnanya biru, naik lagi kuning, nanti hijau, lama-lama yang terakhir hitam. Ya, karena sudah jadi dukun. Sudah jadi dukun. Nauzubillah min dzalik. Ini tingkatan-tingkatan orang-orang sufi dan itu sesat ya. Mereka mengajarkan tentang tingkatan syariat. Naik lagi tingkatan menjadi apa? Hakikat. Naik lagi menjadi ma'rifat. Nah, di saat sudah sampai tingkatan ma'rifat, mereka mengatakan boleh berbuat apa saja. Maaf ibu saya sampaikan, ibu sering mendengar berita guru ngaji naudzubillah mendatangi anak-anaknya. Faham maksudnya ibu ya? Jangan anda kira itu karena sebab syahwat mereka saja, tapi karena rusaknya akal mereka. Karena mereka sudah punya keyakinan zatnya Allah itu berbicara dan menyatu pada anak-anak itu. Sementara mereka meyakini bahwa orang yang sudah dicintai oleh Allah, dia merindukan Allah dan dia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, dia merindukan Allah dan dia dirindukan oleh Allah. Sehingga karena mereka merasa dirindukan oleh Allah, mereka melampiaskan rindunya kepada Allah. Anak-anak itu dianggap jasadnya telah menyatu dengan rusak. Dan itu disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Dalam kitab Talbis Iblis kata Al-Qadhi Abu Ya'la, wa qad dabatil hululiyya ila anna Allah azza wa jalla yu'saq. Sungguh orang-orang sufi hululiyah itu mereka punya keyakinan Allah itu merindu dan dirindu. Ibu-ibu hati-hati kalau ada dai suka mengatakan ya Allah aku rindu kepadamu, itu sufi. Kalimat ya Allah aku rindu padamu itu sufi. Karena Islam tidak pernah menyebutkan dalam Quran maupun hadis dengan sebutan merindu atau dirindu, tapi yang ada adalah dicinta atau mencinta. Beda antara cinta dengan rindu. Faham tuh? Tapi kalau Ustaz, kalau saya bilang saya rindu suami saya, ya boleh. Jangan sampai ibu nggak rindu suaminya. Diruqyah saja kalau nggak gitu ya. Nah, kalau dikatakan loh kenapa nggak boleh menyebutkan rindu? Ibnu Jauzi mengatakan hada jalun min salasati aujuh, menyebut bahwa Allah itu merindui atau dirindui ini kebodohan. Ditinjau dari 3 sisi. Sisi pertama min haisul ism, dari sisi bahasa. Isim. Isim, apa itu isim ibu-ibu? Hah? Isim itu kata benda. Saya mau tanya sama ibu sekalian. Misalnya ada kalimat berbunyi seperti ini. Ghadbun, apa artinya? Marah. Benda atau bukan? Isim, bukan kata kerja. Kalau kata kerja itu ghadaba atau ghadiba. Ghadiba apa artinya? Marah. Kalau ghadbun kemarahan. Paham enggak ibu? Memang kita dalam belajar bahasa Arab pada asalnya untuk memudahkan pemahaman. Pokoknya kalau isim itu apa? Kata benda. Ya, sementara begitu difahami. Tapi kita lihat, fa innal isqa inda ahli lughati la yakunu illa lima yunkah. Karena isqa, ain, shin, qaf, isq, isqun. Dalam bahasa Arab menurut ahli bahasa itu tidak bisa disebut iskun kecuali untuk sesuatu yang dinikahi. Kecuali untuk sesuatu yang dinikahi. Jadi disebut dengan iskun itu tidak bisa disebut iskun kecuali sesuatu itu bisa dinikahi. Cuman bahasa Indonesia rancu. Kalau bahasa Indonesia kan rindu itu maknanya umum ya Bu ya. Kangen masuk rindu enggak? Kangen sama rindu bedanya apa? Iya. Dan bahasa Islam gitu, pokoknya sesuatu yang membuat hatinya merasa tertarik dianggap itu namanya rindu. Padahal isq itu sesuatu yang diridui untuk dinikahi. Jadi kalau ada laki-laki berkata kepada temannya secara bahasa Arab ya Bu ya. Kalau terjemahnya misalnya aku rindu kepadamu, dia laki-laki tapi dia berkata kepada temannya laki-laki, aku rindu kepadamu. Ketawa orang Arab. Karena makna aku merindukanmu itu aku ingin menikahimu. Faham Ibu-ibu? Secara bahasa Arab.
Ya, bukan bahasa Indonesia ya. Nah, ketika seseorang itu mengatakan bahwa dia rindu kepada Allah, ini kan nggak tepat, tidak tepat. Fahim tuh? Nah, jadi yang tepat apa? Saya mencintai Allah. Alasan kedua, anna sifatillahi azza wa jalla mangkulah. Sifat Allah itu, saya ulang, sifatnya Allah mesti dinukil dari Quran dan hadis. Ibu-ibu ini lemes, harusnya yang lemes itu saya ini ya. Semangat ini, ya. Paham ini, paham? Taib. Jadi sifat Allah itu ibu dan sekalian dinukil dari Quran dan juga hadis. Fahuwa yuhibbu, di mana Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya mencintai. Zatnya Allah dicintai. Wala yuqalu, tidak dikatakan yuk syaku dirindukan atau ya saku merindu, tidak. Allah itu tidak merindu, tidak pula dirindu maksudnya. Tidak ada sifat Allah yang menjelaskan bahwa Allah itu merindukan. Allah merindukan hamba-hambanya. Ini pasti sufi ini. Kalau ada orang berkata Allah itu rindu kepada itu sufi. Allah mencintai baru apa? Benar. Fahim tuh? Salis yang ketiga. Dari sisi yang ketiga, min aina law anna Allah ta'ala yuhibbu, dari mana dia bisa mengatakan bahwa Allah itu mencintai? Ternyata enggak ada pada dakwah bila dari ini adalah ungkapan atau ucapan, dakwahan, anggapan bahwa sesuatu yang ini anggapan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Berarti Allah itu apa? Yuhibbu. Maka ayatnya berbunyi bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak ada ya'syakuhum, Allah rindu kepada mereka, itu enggak ada ayatnya. Fahim dunnah? Ini faedah dari kalimat yang tadi kita telah sebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya mendahului kemurkaannya. Kemudian as-saminah, yang ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong dibantu Bu, dibaca. Illa ta'manuni wa ana aminun min man fis sama. Silakan. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai yatini khabarus samai sabahan wa masa'an. Terjemah. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit. Setiap pagi dan sore hari kabar dari langit datang kepadaku. Allah ta'manuni, apa kamu tidak beriman? Atau Allah tu'minuni, boleh. Apa kalian tidak beriman kepadaku, tidak percaya kepada diriku? Wa ana amin, sedangkan aku ini orang yang percaya. Man fis sama, orang yang dipercaya oleh zat yang ada di, aku adalah amin, orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit. Ya'tini khabarus samai, karena aku dipercaya oleh Allah, datang kepadaku berita yang berasal dari langit. Sobahan wa masaan, baik di waktu pagi dan juga di waktu menjelang petang atau sore, masa. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Jika manusia tidak beriman kepada Nabi SAW, makna kalimat apakah kalian tidak percaya dan beriman kepadaku, sedangkan zat yang ada di langit sana saja dia mempercayai aku, menjadikan aku adalah orang kepercayaan. Maksudnya tidak akan menimbulkan mudarat jika seluruh manusia di muka bumi ini enggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, karena cukup bagi Nabi, Allah telah mempercayainya. Faham maksudnya Ibu? Jadi ketika manusia itu menyelisih sunnahnya Nabi SAW, ini sebuah kebinasaan, dan tidak ada kerugian Nabi SAW sedikit pun, karena Allah hanya mengatakan tentang nabinya, wa ma alaika illal balahul mubin, tak ada kewajiban bagimu hai Muhammad melainkan hanya untuk menyampaikan dengan penjelasan yang senyata-nyatanya, yakni tentang kebenaran. Kalau sudah sampai, Nabi sudah sukses.
Kalian nggak percaya, nggak masalah. Kembali kepada kalian kerugiannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Nabi mengatakan, wa ana amin min mana man fis sama, wa ana aminun man fis sama. Aku ini kepercayaan zat yang berada di atas langit sana. Zat yang di atas langit sana maksudnya siapa? Allah. Ini juga bukti bahwa Allah ada di langit. Bukan di hati manusia, bukan. Allah ada di langit. Faedah yang berikutnya, demikianlah dakwah. Ini faedah bagi kita. Dakwah itu mencari keredaan Allah, bukan mencari banyaknya manusia atau pengikut. Kalau seandainya kita mendakwai manusia, kemudian dijauhi oleh manusia, sementara yang kita dakwakan hak, ini keberhasilan. Kalau kita mendakwai manusia, kemudian manusia banyak mengikuti kita, naudzubillah, ternyata dakwanya menyimpang, itu bukan keberhasilan. Justru itu membawa kebinasaan baginya di yaumil qiyamah. Man sanna sunnatan sayyi'atan, kata Nabi. Barang siapa melakukan sebuah perbuatan jalan hidup yang jelek, baginya dosa, dan dosa orang yang mengikuti perbuatan jeleknya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Orang ini dapat dosanya sampai yaumil qiyamah. Jadi kalau misalnya naudzubillah ibu, ada orang berbuat kejelekan, mengajarkan kesesatan, ada pengikutnya, dia berdosa, pengikutnya mengikuti perbuatan orang itu, dosa pengikutnya juga ditimpakan kepada orang yang mengajarkan, pengikutnya mengajarkan kepada muridnya lagi, sampai orang terakhir yang melaksanakan ajaran sesat itu, pertama kali orang yang mengajarkan ini semua tanggung dosanya. Dari awal sampai hari kiamat. Orang yang mengikutinya akan dia ikut-ikut beban dosanya. Setiap orangnya dapat dosa juga. Tapi semua banyak orang yang melakukan perbuatan dosa itu, dosa-dosanya juga ditimpakan kepada orang yang pertama. Na'udzubillahi. Sama seperti sebaliknya, man sanna sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajrun man amila aw tabi'ah atau kama qala alaihi salatu wasalam. Orang yang melaksanakan sunnah kebaikan, mengajarkan kebaikan, tauhid, mengajarkan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang mengikutinya, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun. Fahim dong? Nah, sehingga alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, tidak rugi. Kalau seandainya kita berdakwah kemudian manusia tidak mengikuti, tidak ada masalah, tidak ada kerugian bagi kita. Jadi hati-hati dalam masalah dakwah. Dan juga jangan sampai dakwah tujuannya mencari banyaknya orang. Kalau ada orang ikut, alhamdulillah. Semakin banyak, alhamdulillah, karena Allah yang memberi hidayah. Kita nggak patut memuji diri kita. Kita puji siapa? Karena yang membuat mereka mendapatkan hidayah itu Allah, bukan kita. Wallahu yahdi may yasha. Sungguh Allah, dan Allah itu dia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, dialah yang pantas disebut oleh orang yang mendapatkan hidayah. Berarti pemberi hidayah siapa? Allah SWT. Ini menguatkan kita, menguatkan kita. Beginilah dakwah. Sampaikan, jangan takut, sampaikan. Kalau kita menyampaikannya takut-takut nanti kalau manusia begini dan begitu, ya nggak akan sampai kebenaran. Kecuali kita sudah berhati-hati, cara yang paling baik, semuanya sudah kita sampaikan dengan cara terbaik, terhalus. Manusia meninggalkan juga, nggak apa-apa. Sehingga Syekh Al-Utsaimin berkata, tidak akan berhasil dakwah hizbiyah. Di mana dakwah hizbiyah itu punya kaidah, kita saling memaklumi pada perkara yang kita perselisihkan, dan kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati. Kalimat ini masih rancu. Karena rancunya akhirnya orang-orang hizbiyah menggunakan pokoknya hal-hal yang sifatnya khilafiyah jangan dibicarakan. Kita bicara hal-hal yang kita sepakati. Di mana kiblat kita? Ka'bah, sepakat. Apa kitab kita? Al-Qur'an, sepakat. Siapa nabi kita? Muhammad, sepakat sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka enggak mau bicara kiblat kita di Ka'bah, bagaimana cara menghadapnya, jangan dibicarakan. Quran, kitab kita Quran, bagaimana isinya, tafsirnya, jangan dibicarakan. Karena bikin apa? Perselisihan, kata mereka. Nabi kita Muhammad, sunnahnya jangan dirincikan, sunnahnya maknanya begini, nanti akan khilaf.
Akhirnya mereka nggak mau bicara khilafiyah. Akhirnya ketika kita berbicara tentang Allah di langit, kata mereka itu bikin khilafiyah. Padahal ini masalah akidah. Yang kaum muslimin nggak boleh berbeda, harus sama. Kalau masalah sedekap, satu memegang pergelangan, dua meletakkan di atas pergelangan, tiga memegang apa? Sikunya. Khalas, nafiskan. Dan membicarakannya nggak aib, karena ini termasuk memperkaya hasanah ilmu Islam. Alaysa kadzalik? Masalah membicarakan jilbab warnanya harus apa? Sebagian berpendapat gelap, sebagian berkata wajib hitam, sebagian berkata setiap warna boleh, sebagian berkata harus bercadar, sebagian berkata yang penting tertutup wajahnya, selain lagi berkata satu mata yang boleh kelihatan, satu lagi mengatakan yang kiri, satu lagi yang mengatakan yang kanan saja, yang lain berkatakan semuanya. Ini bab yang khilafiyah. Kalau dibicarakan pun kita nggak akan gontok-gontokan, insya, karena ada dalil. Tapi kalau permasalahan Allah di mana, mesti sepakat Allahu fis sama, bukan Allahu ars, Allahu fauqal ars, fis sama. Kalau Allahu ars berarti Allah itu ars, bukan begitu. Allahu fis sama, fauqa arsistawa, di atas ars. Fahimtunna? Nah, kata adik. Faedah yang berikutnya, ya'tini khabarus sama saban wa masaan. Datang kepadaku berita dari langit pagi dan petang. Ini membuktikan ucapannya Nabi kalau dikatakan khabarus sama maka dia wahyu. Apa ada Ustaz ucapan Nabi yang tidak wahyu? Apa ada ucapannya Nabi yang tidak wahyu? Ada enggak ibu-ibu? Dalam perang Khandaq, ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang Quraisy, sudah baca kitab sejarah perang Khandaq? Belum ya Bu ya? Saya sebutkan secara ringkas. Di perang Khandaq, Rasulullah SAW itu dikepung oleh orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Di dalam kota Madinah ada suku apa ya Bu? Sekarang disebut dengan Kurdi sekarang. Dulu apa? Bani Quraidah. Suku Bani Quraidah. Bani Quraidah ini mayoritasnya agamanya Yahudi. Orang-orang Quraisy menemui pemimpin orang-orang Yahudi, mengajak kerjasama untuk melawan Nabi. Tapi pada asalnya si Yahudi pengecut. Mereka sepakat mau nolong Quraisy. Nabi dikepung dari depan dan dari belakang. Nabi mengutus utusan untuk menjumpai Bani Quraidah. Nah, satu ketika Nabi SAW menawarkan kepada bermusyawarah kepada para sahabat bagaimana, karena sudah berhari-hari mereka tidak bisa diserang dan juga tidak menyerang, tapi terisolasi. Lama kelamaan kan persediaan makan habis, mengecil. Maka Nabi bermusyawarah kepada para sahabat bagaimana kalau kita mengirim delegasi, kemudian bermusyawarah dengan mereka dan juga dengan orang-orang Yahudi, bahwasannya mereka orang Quraisy berhaklah mendapatkan separuh atau sebagian atau sepertiga dari hasil panen kita. Nah, ketika itu salah satu sahabat Ansor, Sa'ad, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ini pendapatmu atau ini wahyu dari langit?" Kata sahabat ini, "Kalau ini adalah pendapatmu, demi Allah, dahulu kami ketika sama-sama masih musyrik seperti mereka yang musyrik itu, mereka tidak boleh makan kurma kami kecuali mereka beli atau barter." Paham maksudnya Ibu? Mereka itu kalau mau makan kurma kami, mereka keluarkan dinar dan dirham, atau mereka membawa daging samin tukar dengan kurma kami. Sekarang kami sudah muslim dan mulia dengan diutusnya engkau kepada kami, tidak akan satu butir pun kami serahkan kepada mereka. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya ini adalah pendapatku saja. Tapi kata para ulama menjelaskan, Nabi itu ibu-ibu sekalian, kalau beliau berbicara atau melakukan sesuatu, ketika pembicaraan dan melakukan sesuatunya keliru dan menyimpang, ditegur oleh Allah. Cara menegurnya banyak. Kadang Allah langsung berbicara kepadanya dengan hadis qudsi. Kadang Allah akan berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril. Kadang Allah akan menegur melalui
lisan-lisan malaikat yang ada pada kaum muslimin. Kan dalam hadis Bukhari, Allah punya malaikat. Di antara malaikat Allah itu berbicara dengan lisannya manusia. Jadi ada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perantara bagi malaikat untuk berbicara. Nanti Ibu lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Bab tentang badaul wahyu. Faham maksudnya ini Ibu? Atau yang semisal daripada itu. Maka ini menunjukkan bahwasannya kalau Nabi keliru harus ditegur. Seandainya tidak ditegur, tentu Nabi akan keliru terus. Kesimpulannya berarti ucapannya saat tadi jadi sunnah. Ucapannya saat menjadi sunnah. Apa itu? Tidak boleh kita memberikan makanan kepada orang kafir kecuali kalau mereka mau apa? Beli. Faham sih? Jadi kalau kita berhadapan-hadapan dengan orang kafir, kita nggak boleh pengecut. Hadis ini menunjukkan berarti Nabi setuju dengan ucapannya saat. Ucapannya saat yang disetujui oleh Nabi tadi dalam syariat namanya sunnah. Sunnahnya namanya sunnah takririyah. Disetujui oleh Allah. Berarti ini perbuatan yang bisa diambil hukum darinya. Gimana kalau kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir? Kalau orang kafir mengepung kita, tidak boleh kita mengatakan, ya sudah, 1/3 bagian dari hasil harta kami yang ada di benteng ini buat kalian. Yang penting kita damai. Enggak ada. Faham Ibnu sekalian? Demikian. Apanya yang harus ibu? Faham enggak ibu-ibu? Jadi apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang kafir itu? Ya tidak boleh memberikan kepada mereka. Pilihannya mereka yang mati atau kita yang mati. Itu pilihannya. Kalau kita meninggal dunia insya Allah di atas syahadah, persaksian kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka yang mati, dan mereka mati dalam keadaan hina. Faham dong? Tapi nggak cuma sampai di situ loh Bu. Bab ini masih luas, misalnya berkaitan dengan masalah maslahat dan madarat. Satu benteng kaum muslimin ada anak kecil-kecilnya semuanya. Seandainya gencatan senjata dengan mereka yang di luar bentengnya itu membuat anak-anak kecilnya bisa tumbuh lebih dewasa dan besar lalu menyusun kekuatan, itu lebih maslahat. Nah ini babnya berbeda lagi. Bolehkah kita damai dengan mereka? Dan itu masih ada bab khusus yang dibahas. Faham ibu-ibu? Lain waktu kita akan bahas tentang itu insya. Itu dibahas pada kitabul jihad, pada bab tentang bagaimana berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, kadzalik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita ya khabaru sama saban wa masaan. Makna saban wa masaan di sini maksudnya kapan saja waktunya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala, berita Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kadang wahyu itu datangnya pagi, kadang wahyu datangnya sore, kadang wahyu datang kapan saja dikehendaki Allah. Saya ingin tambahkan, cara wahyu datang kepada Nabi bermacam-macam, Ibu. Wahyunya Allah siapa yang bawa, Bu? Yang membawa siapa? Malaikat Jibril. Berapa toh jumlah malaikat Jibril? Nah, sekarang kan sudah nggak ada nabi, ya Bu ya. Apa tugasnya malaikat Jibril? Ahsanti, barakallahu fiik. Nah, kata nah, maka ibu sekalian dari mana kembali kepada pembahasan ya. Maka kadang wahyu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Kadang malaikat Jibril itu datang dalam keadaan rupa yang asli. Dalam hadis Muslim, rupa aslinya malaikat Jibril itu sayapnya jumlahnya 600. Satu buah sayapnya kalau diletakkan di bumi tertutup ufuk ke ufuk. Kalau begitu manusia ini nggak ada apa-apanya. Faham dong? Nah, kedua, kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi berbentuk apa? Manusia. Dan setiap malaikat Jibril datang kepada Nabi berbentuk manusia, selalu manusianya laki-laki, nggak perempuan. Adapun ajaran Lia Eden yang mengaku Jibril berarti dia pendusta. Tak pernah malaikat Jibril datang berbentuk apa? Wanita, laki-laki. Ibu lihat dalam Arba'in Nawawi dan yang lainnya, kisah atau hadis Jibril. Umar menceritakan tentang hal itu. Kemudian ibu sekalian, kadang wahyu itu datang berbentuk suara. Nah, dalam kitab Badaul Wahyi
wahyu yang paling berat diterima oleh Nabi itu kalau suaranya seperti bunyi gemerincing. Seperti bunyi gemerincing yang sangat memekakkan telinga Nabi sampai tubuh Nabi bergetar. Umar suatu ketika di samping Nabi, ketika datang wahyunya Allah Azza wa Jalla, tubuh Nabi bergetar sampai tubuh Umar ikut bergetar, menahan getaran yang diterima oleh getaran yang datang dari tubuhnya Rasulullah karena wahyu turun kepada beliau. Dan Nabi menyebutkan wahyu yang paling berat begitu. Begitu cara datangnya wahyu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua orang, tidak sembarangan wahyu itu dibicarakan, disampaikan atau difahami. Mesti dengan jalan yang benar, karena menerimanya saja sesuatu yang sangat berat. Ini faedah yang bisa kita ambil. Walhasil, khabar Nabi wajib diterima. Berita yang datang dari Nabi, baik diterima oleh akal maupun tidak diterima oleh akal, wajib diimani. Contoh berita yang tidak masuk akal. Nabi mengajarkan kalau ada air susu yang kemasukan lalat, diapakan, Bu? Dicelupkan lalatnya, ditenggelamkan, kemudian diambil, dibuang. Yang lalatnya yang dibuang, bukan susunya yang dibuang. Lalatnya dibuang, diminum susunya. Kalau ilmu kedokteran mungkin di awal-awal nggak akan terima, lawang lalat itu menjijikkan. Alaysa kadzalik? Nah, contoh yang lainnya, Nabi itu mengajarkan kalau kita makan roti atau makan kurma jatuh, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Dipungut, dibuang yang kotor bagian luarnya, dimakan. Coba kalau kita langsung ambil kesimpulan, sudah jatuh, udah diinjak-injak, dibuang. Itu kadang tidak masuk akal. Nah, kadzalik. Apakah masuk akal manusia ada seseorang di tanggal 19, 20, tanggal 17, 19, 21 dia berhijamah? Apa hubungannya tanggalan dengan hijamah? Tahu hijamah itu? Bekam, dikeluarkan darahnya. Karena tidak bisa diterima oleh akal. Nah, jadi berita yang datang dari Nabi harus diimani. Yang datang dari Nabi diimani. Fahim tunna? Taib. Tasiah. Yang kesembilan. Qala Imam Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kunna wattabi'una mutawaffiruna naqul innallaha jalla dzikrahu fawqa arsyihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatihi, rawahul Baihaqi bi isnadin sahihin wa maktubun fi kitab Fathil Bari. Nah, terjemahkan Ibu. Berkata Imam Al-Auza'i. Berkata Imam Al-Auza'i, kami dan banyak dari kalangan tabi'in berpendapat sesungguhnya Allah yang Maha Agung berada di atas arsy dan kami beriman kepada sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan beliau yang mengatakan innallaha jalla dzikrahu fawqa arsy, ini bukti bahwa Allah berada di atas arsy. Dan juga ucapan beliau mengatakan wa tu'minu bima waradat bi sunnah, kami beriman apa yang telah disebutkan dalam sunnah. Ini bukti bahwa min sifati, sifat ditentukan dengan Quran maupun sunnah. Sebelum lupa saya ingatkan Ibu, menetapkan sifat Allah harus sesuai dengan yang Allah sendiri sifatkan. Satu. Yang kedua, menetapkan sifat Allah harus sesuai dengan yang disifati oleh Nabi. Karena dua inilah jalannya untuk mengetahui sifat Allah. Enggak boleh menentukan sifat menurut akal manusia. Seperti tadi, sifat apa tadi Bu? Sifat apa tadi? Rindu atau merindu. Enggak ada toh? Nah, walaupun secara bahasa indah itu artinya rindu itu. Nah, demikian. Kita lanjutkan yang ke-10, kemudian kita tanya jawab. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, innallaha ta'ala ala arsyihi fis sama'ihi yuqarribu min khalqihi kaifa syaa wa anna Allah yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa, akhrajahul Hakawi fi aqidati Syafi'i. Terjemahkan. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy langitnya. Dia
bila dia menghendaki, dan dia akan turun ke langit dunia bila dia menghendaki pula. Nah, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakawi dalam kitab Aqidatu Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya akidah. Ini nasihat buat orang di negeri kita yang banyak bermadzhab apa? Mereka nggak mau ngambil ucapan Syafi'i ini. Karena mereka mengatakan kami Syafi'i itu cuma fikihnya saja. Tapi kalau masalah asma wa sifatnya kami apa? Asy'ari. Ini keliru. Enggak benar. Wong Imam Asy'ari saja udah tobat dari akidahnya. Ada buku beliau Al-Ibana an Usulid Diyanah, atau buku terjemahnya itu buku putih Imam Asy'ari. Ini buku yang Abu Hasan Asy'ari. Ini bagus buku ini untuk menjelaskan bahwa akidah beliau yang mengatakan sifat terbatas cuma 20 itu udah enggak dipakai lagi nih. Ditinggalkan. Tapi di negeri kita meyakini sifat Allah cuma berapa? 20. Di sekolah-sekolah diajarkan. Ibu-ibu aja masih ada yang hafal ya Bu ya. Sifat 20 itu apa saja Ibu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, al-hadisi, qiyamu, binafsihi, qudrah, irada, ilmun, hayat, dan seterusnya. Jadi hafalkanlah sebagian orang. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi itu ala arsy, dia berada di atas arsy-Nya, fisamai, arsy-Nya itu di langitnya. Bahwa Allah itu yuqaribu min khalqi kaifa yasha. Allah mendekat kepada Allah sekehendak Allah, kepada orang yang kehendaki Allah. Perhatikan kalimat qurbah, mendekat. Allah itu dekat atau tidak ibu-ibu? Saya mau tanya sama ibu, Allah itu dekat atau tidak? Dekat kepada hambanya. Pertanyaannya, apakah makna dekat itu artinya harus duduk di sampingnya? Misalnya ibu-ibu berkata, sesungguhnya suamiku bekerja di tempat yang jauh, tapi sekalipun 1000 mil tetap dekat bagiku. Apakah suaminya itu kemudian duduk di sampingnya? Enggak. Paling juga apa? Rasanya dekat. Paham maksudnya begitu ya Bu ya? Nam kadzalik. Mirip dengan dekat ini adalah ma'iyah. Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Allah bersama dengan hambanya. Makanya ada ayat yang berbunyi innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Apakah makna kebersamaan itu artinya bersanding? Mesti bersanding? Jawabannya tidak. Seperti misalnya ibu berkata, kuntu amsi fi lailatil badri wa kanal qamaru tamsi ma'i. Wa kanatil qamar tamsi ma'i. Aku berjalan di malam purnama dan purnama berjalan menemaniku. Purnama berjalan bersamaku. Di mana purnamanya Bu? Di langit. Tapi kita berkata, aku semalam jalan bersama dengan bulan purnama. Gak mungkin kita bilang gini udah gila. Gak mungkin. Kan ini ungkapan yang benar. Kita berjalan dengan bulan, bulannya tetap di mana? Jadi bersama gak mesti menyatu. Alaihi sekadari. Nah, ini bantahan bagi mereka yang mengatakan, oh enggak, bersama itu artinya menyatu. Bahkan mereka mengatakan ada ayatnya loh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan urat nadinya. Ini ayat tentang malaikat maut. Ketika proses pencabutan nyawa, malaikat maut itu datang mendekati orang itu, dicabut nyawanya. Yani aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dibandingkan dengan urat. Bukan Allah yang turun menemaninya. Faham tuh? Nah, ini salah paham tentang ayat tersebut. Nah, kemudian sekalian, ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita wa anna Allah yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Ini namanya sifat Allah azza wa jalla. Jadi sifat Allah itu ada yang menempel terus kepada Allah, ada sifat Allah itu yang dilakukan kapan Allah mau melakukan. Misalnya berbicara. Allah akan bicara kapan Allah mau bicara. Paham Ibu? Turun ke langit dunia, Allah akan turun ke langit dunia. Bukan turun tiap detik, bukan. Tapi kapan Allah mau turun, Allah akan turun. Kapan waktunya Bu? Beberapa riwayat menjelaskan turunnya Allah ke langit dunia itu di sepertiga malam yang terakhir. Kalimatnya kaifa yasha. Bagaimana Allah kehendak, sebagaimana yang Allah kehendaki untuk turun sekehendak Allah kita nggak tahu. Masalahnya, sebagian orang menolak Allah punya sifat turun ke langit dunia. Karena mereka membayangkan sifat turun itu secara bahasa maknanya disamakan dengan makhluknya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi
syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Sama lah kalau ibu dan sekalian misalnya berkata bintang itu turun ke dunia. Lalu ibu berkata pesawat itu turun ke dunia. Sama nggak turunnya bintang dengan pesawat? Ibu-ibu sajalah. Kalau misalnya ibu punya kucing, pelihara kucing. Kucingku turun dari tangga, aku juga turun dari tangga. Apakah ibu disamakan? Mau cara turunnya ibu sama dengan turunnya apa? Itu aja berbeda, sama-sama makhluk. Apalagi ini Khaliq dengan makhluk. Allah dengan hambanya. Allah turun ke langit dunia. Kita jangan bayangkan kayak apa turunnya. Jangan ibu bayangkan pakai tangga enggak ya? Enggak ada. Enggak boleh membayangkan seperti ini, perbuatan yang mungkar. Faham maksudnya ibu? Nah, kadari. Kemudian tidak akan sampai akal kita membayangkan bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Memikirkan ciptaannya saja kita nggak sanggup semuanya. Jumlah bintang misalnya, berapa jumlah bintang? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu. Benda langit yang terbesar apa ibu? Selama ini akal kita menangkap benda langit terbesar, ternyata enggak. Beberapa penelitian menunjukkan bahkan 10 kali lipat dari matahari ada. Kalau begitu surga jauh lebih besar lagi. Disebutkan di sana seluas langit dan bumi, masya Allah. Demikian. Walhasil kesimpulannya, Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, mana hambaku yang meminta, mana hambaku yang memohon ampun. Tidaklah hambaku meminta melainkan aku beri. Tidaklah hambaku meminta ampun melainkan akan aku ampuni. Ini faedah. Di tengah malam kalau ibu-ibu bangun nggak sanggup 11 rakaat, ya cukuplah 1 rakaat. Nanti tidur lagi nggak apa-apa. Bangun, sholat witir 3 rakaat, berdoa minta kepada Allah. Tidur lagi nggak masalah. Sepertiga malam yang terakhir. Atau menjelang subuh. Ibu bangunnya menjelang subuh. Subuhnya misalnya 4:30, ya ibu bangunlah jam 4:15, ambil air wudu, sholat witir. Selesai sholat witir, tunggu sekaligus sholat apa? Subuh. Fahimtun? Demikian akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.